Bab 6. Memperkuat mental. Saya mempunyai beberapa teman lama dan kenalan yang sedari dulu selalu membuat saya kagum. Mereka adalah orang-orang yang di hampir semua situasi yang sangat tidak mengenakan selalu berkata, "Ya, di-enjoy sajalah." Antrean terminal yang panjang, kemacetan berjam-jam, dosen membatalkan kelas mendadak, padahal kami semua sudah hadir. Dulu, bagi saya, ini adalah hal yang aneh. Situasi lagi gak enak kok di-enjoy, gimana bisa? Sampai akhirnya saya mempelajari filosofi teras, dan menemukan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sudah menjalankan salah satu praktik stoicisme. Kemampuan untuk tidak hanya menerima, tetapi bahkan menikmati the present atau masa sekarang. Sampai bab terakhir, kita sudah melihat bagaimana stoicisme sudah mengajarkan prinsip hidup yang harus selaras dengan alam, yang artinya menggunakan nalar. Semua peristiwa di dalam hidup adalah bagian keterkaitan dan sebab akibat dari semesta yang lebih besar. Ada sebagian hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita, ada yang tidak di bawah kendali kita. Lalu, sumber dari emosi negatif bukanlah peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetapi persepsi atau anggapan atau pendapat kita sendiri atas peristiwa tersebut. So far so good. Stoicisme masih memiliki beberapa lagi tips dan trik untuk membuat kita merasa damai, tenteram di tengah hidup yang di luar kendali kita. We suffer more in imagination than in reality. Seneca. Kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Yang pertama, sadari bahwa kita seringkali menyiksa diri dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Dan ini lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya akan terjadi. Misalnya, kita harus memberikan presentasi di depan umum. Kemudian, di dalam pikiran kita sudah berkecamuk skenario bahwa kita akan salah ngomong, kesandung kabel mic, numpahkan air ke pembicara lain, pingsan di panggung, ketiban meteor pas sedang berbicara, atau lainnya. Seringkali realitas yang terjadi jauh sekali dari yang kita khawatirkan. Dan kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menyiksa diri. Artikel menarik di Huffington Post berjudul 85% of what we worry never happens, mengutip sebuah studi mengenai kekhawatiran. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Di akhir periode studi, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang akhirnya benar-benar terjadi. Ternyata, 85% dari apa yang dikhawatirkan oleh responden tidak pernah terjadi. Dari 15% kekhawatiran yang akhirnya benar terjadi, 79% responden menemukan bahwa ternyata mereka mampu mengatasinya lebih baik dari yang mereka pikir. Atau ternyata kesulitan yang terjadi mengajarkan pelajaran berharga. Kesimpulan dari studi ini adalah 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak lebih dari pikiran kita sendiri yang ketakutan dan menghukum kita dengan kelebayan. Seneca juga mengingatkan soal rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Misalnya, kita sudah stres sendiri apakah anak-anak kita akan menjadi remaja pengguna narkoba saat mereka masih di dalam kandungan. Seperti kata Seneca, jika kita menderita sebelum saatnya, kita juga menderita lebih dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikirkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan?
Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Seneca, Letters from a Stoic. Di saat pikiran kita mulai dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang tidak perlu atau berlebihan, ada baiknya kita menyadari ini dan bisa kembali menggunakan metode STAR. Gampangnya, saat pikiran mendung mulai melanda, ingatlah adanya bintang. Premeditatio malorum, sebuah imunisasi mental. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tips yang terkesan paradoks dengan paragraf di atas. Dalam bahasa Latin, tips ini disebut premeditatio malorum atau premeditate evil, atau pikirkanlah hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Marcus Aurelius menuliskan, awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, pengkhianatan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh semua itu, karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk. Dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama saya. Karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud Marcus Aurelius mengenai pelakunya tidak mengerti di bab berikutnya. Saat ini kita memfokuskan pada bagian pertama dari paragraf pertama, yaitu awali setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan diganggu orang-orang, dihina, bertemu orang tidak tahu terima kasih, dikhianati, egois, dan lain-lain. Kita bahkan bisa mengembangkan premeditatio malorum sampai ke situasi tidak enak lainnya. Jika kamu seperti memikirkan akan terkena macet parah, terlambat ke kantor, ban kempes, atau kerjaan ketumpahan kopi. Sebenarnya ngapain sih kita melakukan hal ini? Ini kan jelas-jelas negative thinking. Kok kita malah disuruh mengawali hari dengan aktivitas yang tidak memotivasi ini? Kita suka dibuat jengkel oleh hal-hal tidak enak yang tidak kita duga. Contoh, jika setiap hari saat menuju ke kampus atau kantor, kita harus melalui jalan yang sama dan selalu macet, kemacetan itu tidak terlalu menyebalkan karena kita sudah memprediksinya. Dan mungkin mengantisipasinya. Bahkan kalau kita sampai tidak macet, kita malah curiga. Ada apa gerakan? Akan tetapi, bayangkan, kita memiliki maskapai penerbangan langganan yang selalu tepat waktu. Suatu saat ketika hendak terbang, tiba-tiba maskapai ini mengalami penundaan. Peristiwa ini akan lebih mengecewakan dan menyusahkan kita karena kita tidak menduganya. Sebaliknya, kalau maskapai langganan yang sudah biasa ngaret, pilotnya sering tertangkap narkoba, pesawat sering bablas sampai nyuksep ke laut, kita pun mungkin memakluminya. Praktik premeditatio malorum atau sengaja memikirkan apa-apa dan siapa saja yang akan merusak hari kita adalah praktik untuk mengantisipasi hal-hal tidak enak yang mungkin terjadi. Kita mengubah hal-hal tersebut dari tak terduga menjadi hal-hal yang telah diantisipasi. Tidak lagi menjadi kejutan. Dengan melakukan ini, sebenarnya kita telah mencabut gigi taring ketidakpastian. Jika sesuatu berubah dari tidak terduga menjadi bisa diantisipasi, saat kejadian tersebut akhirnya benar-benar terjadi, efek tidak enaknya akan jauh berkurang.
seperti kita memasuki jalan raya yang sudah kita prediksi akan macet. Musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka, dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua kemungkinan, dan tidak hanya situasi normal. Karena adakah sesuatu pun di dunia yang tidak bisa dijungkir balikan oleh nasib? Seneca. Praktik ini sangat mirip cara kerjanya dengan imunisasi. Dalam imunisasi, kita memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalan kita bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya jika datang. Dengan mensimulasikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, kita sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapinya jika memang terjadi. Anggaplah apa yang kamu khawatirkan mungkin terjadi. Pasti terjadi. Kemudian, pikirkan lagi sungguh-sungguh. Kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu takuti sebenarnya tidak signifikan atau tidak berdampak panjang. Tulis Seneca. Berikutnya, praktik ini justru menyiapkan kita untuk menghadapi skenario buruk. Jika kita hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan kendaraan pribadi dan kita mengantisipasi kemungkinan ban bocor, minimal kita bisa memeriksa kesiapan ban serep kita dan perangkat pendukung, seperti kunci ban, dongkrak, dan lain-lain. Dengan membayangkan, kita bisa lebih bersiap untuk mengatasinya. Seandainya kita mengantisipasi sebuah bad outcome yang tidak ada solusinya, kita masih bisa memikirkan, apa sih seburuk-buruknya akibatnya jika hal ini terjadi? Benarkah ini sebuah bencana? Atau kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak sebencana itu? Ataukah ada orang lain yang pernah mengalaminya juga dan pada akhirnya tidak seburuk yang dibayangkan? Atau what's the worst that could happen? Misalnya, seorang cowok jomblo sedang bersiap-siap untuk menyatakan cintanya kepada seorang gadis yang beruntung. Bayangkan si cowok setua ini melakukan premeditatio malorum. Yang pertama, ia menyadari bahwa respon si gadis sepenuhnya di luar kendali sang cowok. Kemudian, apa situasi terburuk yang mungkin terjadi dan hampir tidak ada solusinya? Ditolak mentah-mentah kan? Maka, sang cowok bisa memikirkan apakah ditolak cewek adalah bencana absolut, akhir dari dunia dan seluruh isinya, atau tidak. Jika dia rasional, seharusnya penolakan sang pujaan hati bisa dilihat sebagai bukan bencana dunia. Yang kedua, sang cowok bisa melihat penolakan ini sebagai kejelasan. Lebih baik dari digantung atau friendzone. Sehingga dia bisa terbebas dan bisa membuka hati kepada yang lain. Di sebagian besar situasi yang bisa kita bayangkan, hampir semua kemungkinan terburuknya sebenarnya tidak segitunya. Dan kalau dipikirkan baik-baik, bukanlah akhir segala-galanya dalam hidup. Selain itu pikirkan, apakah skenario terburuk ini pernah menimpa jutaan orang lain di berbagai masa? Hampir semua kejadian buruk yang bisa kita bayangkan sudah pernah menimpa orang lain. Tidak ada yang benar-benar baru dalam kehidupan ini. Dan kita bisa melihat apakah orang-orang lain yang akhirnya mengalami hal yang kita khawatirkan benar-benar hancur atau mereka bisa melaluinya. Life goes on, termasuk ditolak pujaan hati. Jika akhirnya semua hal buruk yang dibayangkan ternyata tidak terjadi, kita akan merasa lebih bahagia dengan hari kita. Ironisnya, negative thinking mungkin bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Premeditatio malorum bisa diteruskan sampai ke musibah-musibah besar.
Misalnya membayangkan kita tertimpa musibah bencana alam, kecelakaan sampai cedera besar, bahkan sampai cacat, dilanda peperangan dan lain-lain. Prinsipnya sama dengan di atas. Kita melatih diri membayangkan jika kita berada di situasi-situasi tersebut, sehingga bisa mengantisipasinya dan tidak bisa benar-benar kaget jika akhirnya memang terjadi. Apakah premeditatio malorum sebuah kontradiksi dengan awal bab ini, di mana Seneca mengatakan kita sering menyiksa diri dengan pikiran-pikiran negatif yang tidak perlu? Tidak sama sekali. Ada perbedaan antara pikiran-pikiran negatif yang dibahas oleh Seneca dengan premeditatio malorum. Yang pertama, premeditatio malorum diawali dengan kesadaran dikotomi kendali. Kita diajarkan bahwa hal-hal eksternal yang tidak di bawah kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada baik tidaknya hidup kita. Ini berbeda dengan pikiran negatif yang menyiksa, karena kita memberikan makna lebih kepada hal-hal eksternal. Misalnya, terlalu mementingkan uang atau jabatan. Sebaliknya, kita seharusnya lebih khawatir terhadap hal-hal di bawah kendali kita. Pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Karena inilah yang menentukan baik buruknya hidup kita. Seperti situasi yang dialami Admiral Stockdale. Bagi seorang prajurit, tertangkap musuh adalah hal eksternal, tapi di bawah kendali kita dan tidak perlu dikhawatirkan. Yang harus dia khawatirkan adalah menjaga semangat, moral, dan perkataannya saat dia benar-benar tertangkap dan ditawan musuh. Perbedaan kedua premeditatio malorum dari kekhawatiran yang tidak perlu adalah premeditatio malorum berada sepenuhnya dalam kendali kita. Kita sendiri yang memutuskan untuk menyimulasi berbagai hal negatif di waktu yang kita tentukan, misalnya pagi hari sebelum memulai aktivitas. Kitalah yang menginisiasinya dengan tujuan menyiapkan solusi atau mengurangi emosi negatif jika ternyata kejadian buruk benar-benar terjadi. Stoicisme mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengguna, bukan budak, dari kebaikan dan rizki yang kita terima. Apa perbedaan besar antara status pengguna dan budak? Jika kita adalah pengguna, segala rizki dan keberuntungan yang kita terima dapat kita perlakukan sebagai pinjaman. Jika kita memiliki kesehatan, anggota tubuh lengkap, kecerdasan, kecantikan, lahir dari orang tua dan keluarga yang harmonis, tidak berkekurangan secara materi, bisa bersekolah, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pasangan dan anak yang baik, dan semua kebaikan lain yang bisa ditawarkan hidup. Ingatlah bahwa ini semua hanyalah pinjaman. Jadi, mumpung menerima pinjaman ini, kita gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Namun, kita hanyalah pengguna dan bukan pemilik. Artinya, setiap saat kita harus siap jika pinjaman ditarik kembali oleh hidup. Kita tidak memiliki halusinasi bahwa kita harus memiliki itu semua selamanya. Ketika saya melihat seorang yang gelisah, saya bertanya-tanya, apa sih yang ia inginkan? Jika seseorang tidak menginginkan sesuatu yang di luar kendalinya, mengapa mereka harus merasa gelisah? Epictetus. Namun, diperbudak oleh rizki dan kenikmatan hidup membuat kita terus dilanda kecemasan akan kemungkinan kehilangan itu semua. Hal-hal di luar kendali kita akan memperbudak saat kita tidak mendisiplinkan pikiran. Premeditatio malorum adalah bentuk disiplin ini untuk membebaskan kita dari rasa ketergantungan pada keberuntungan dan kemurahan hati hidup, dan selalu mengingatkan diri bahwa kita dapat tetap hidup bahagia, bahkan
ketika segala kenyamanan hidup ini direnggut dari kita. Saya tidak pernah mempercayai Dewi keberuntungan, bahkan ketika dia tampak ramah kepada saya. Sebuah berkah dan rizki yang diberikannya kepada saya, uang, jabatan, pengaruh, saya tempatkan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengambilnya kembali tanpa mengganggu saya. Saya menjaga jarak yang lebar dengan segala berkah tersebut agar dia bisa mengambilnya baik-baik, bukan merenggut paksa dari saya. Seneca. Jangan ribet. Kamu mendapatkan ketimun pahit, ya buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui, ya berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan. Kenapa ada hal tidak menyenangkan ini? Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa yang akan menertawakanmu. Seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya? Atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya? Marcus Aurelius. Kutipan yang luar biasa. Selain ternyata kebagian ketimun pahit itu sudah menjadi masalah dari 2000 tahun silam, kutipan ini mengingatkan saya kepada mendiang Gus Dur dengan kata-kata terkenalnya. Gitu aja kok repot. Ternyata sudah ribuan tahun manusia senang membesar-besarkan perkara kecil dalam hidup. Akibatnya ada banyak waktu dan energi terbuang percuma untuk sesuatu yang sebenarnya sepele. Ini adalah satu tips stoicisme untuk memiliki mental yang lebih kuat, yaitu tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Marcus Aurelius menyampaikan bahwa pada dasarnya hidup ini memang penuh dengan hal-hal gak enak, dan itu fakta. Jika kita marah-marah atau sedih untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya dengan seseorang yang mengunjungi bengkel tukang kayu dan heran kenapa banyak sampah kayu di situ. Life sucks, kata orang bule. Jika memang giliran kita untuk tertimpa masalah yang sepele, ya terima saja. Gak perlu juga untuk diperdebatkan eksistensinya. Kamu makan di restoran dan mendapati ada lalat di sup kamu, ya tinggal minta ganti atau minta di cancel. Menghabiskan setengah jam berikutnya untuk mengomel dan memperdebatkan mengapa harus ada lalat di dalam sup, atau mengapa ada lalat di dalam restoran, atau bahkan mengapa harus ada lalat di dunia ini adalah pemborosan energi, waktu, dan juga mungkin mengurangi kebahagiaan teman makan kamu. Tentu saja kamu bisa memberi restoran sebuah review jelek di internet, dan ini masuk kendali kamu. Tetapi toh tidak mengubah sejarah bahwa lalat pernah mandi di sup kamu. Jadi tidak perlu gusar terlalu lama. Daftar hal tidak nyaman di dunia yang sepele ada begitu banyaknya. Dan jika dihitung, mungkin jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Antrean ATM panjang di akhir bulan, macet, daging stik yang tidak dimasak sempurna, sate yang hangus, cucian yang rusak oleh simbab, polisi cepek yang malah bikin macet, dosen yang random banget kalau memberi nilai, politisi yang ngomong sembarangan, followers yang senang mencela, dan lain-lain. Seringkali banyak masalah sepele yang tidak perlu dicari solusinya. Cukup dihindari, seperti sekedar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita. Sebaiknya kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak dari selayaknya. Marcus Aurelius. Berikut kali kita ingin ngedumel, marah, kesal, sedih, jengkel berlama-lama. Dipikirkan dulu. It's really worth my time and energy?
Atau apakah objek, kejadian, orang yang akan kita berikan waktu dan tenaga untuk emosi negatif ini benar-benar sepadan? Rugi kan jika kita mencurahkan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaan kita untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan. If you can't be with someone you love, it is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor. Seneca. Bagi filsuf Stoa, konsep kaya dan miskin memiliki persepsi subjektif, dan lebih dari sekedar urusan jumlah deposito, properti, atau investasi saham. Mana yang lebih penting? Seseorang memiliki harta benda yang banyak, atau seseorang yang merasa kaya dengan apa yang telah dia miliki? Seseorang bisa saja memiliki harta benda begitu banyak, tetapi selalu resah karena merasa tidak mencapai peringkat orang-orang kaya di Indonesia. Sementara itu, ada orang lain yang tidak bisa dibilang kaya, bahkan tergolong sederhana, tetapi dia merasa sangat cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya, tidak merasa kekurangan. Bagi Stoicisme, orang kedua inilah yang benar-benar kaya. Sesungguhnya yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih, ujar Seneca. Letters from a Stoic. Hal ini bukan untuk disalahartikan sebagai anti-ambisi. Ingatlah bahwa sebagian filsuf Stoa adalah pedagang atau datang dari latar belakang keluarga kaya raya. Kita boleh saja mengumpulkan harta dan kekayaan, tetapi selalu ingatlah bahwa itu semua di luar kendali kita dan bisa direnggut sewaktu-waktu, sehingga kita tidak terlalu melekat pada kekayaan. Kita juga diingatkan untuk mengendalikan keinginan, mengejar kekayaan tanpa henti, untuk bisa merasakan cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Dengan ini, kita mencegah kekayaan menjadi majikan yang memperbudak kita. Amor fati. Lebih dari sekedar urusan harta kekayaan, filosofi teras memperluas terapan prinsip tersebut ke dalam momen hidup yang lebih besar. Apakah kamu detik ini juga sedang menginginkan kondisi hidup yang berbeda? Misalnya, seandainya saja gue gak harus berada di kereta penuh sesak orang saat ini. Seandainya saja gue masuk ke sekolah idaman. Seandainya saja gue punya orang tua yang lebih keren. Seandainya saja gue punya teman-teman yang lebih cool dari sekarang. Seandainya saja. Di mata Stoicisme, pikiran-pikiran menginginkan alternatif dari situasi hidup kita sekarang adalah tirani. Setiap detik kita menginginkan sedang berada di tempat lain, situasi lain, dan segala wishful thinking lainnya. Maka kita telah dirampok dari kesempatan untuk menikmati dan mensyukuri masa kini, detik ini. Ingat bahwa Stoicisme melihat seluruh alam semesta sebagai sebuah keteraturan dan keterikatan segala hal. Artinya, seluruh hidup kita sampai saat ini sudah terjadi menuruti rantai peristiwa dan hukum alam. Kita bisa memilih melawan dan menyangkali masa kini, yang artinya kita melawan alam. Atau kita bisa belajar menerima masa kini, bahkan mencintainya. Stoicisme mengajarkan lebih dari sekedar ikhlas menerima keadaan saat ini, tetapi justru sampai sungguh-sungguh tulus mencintainya. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup terjadi seperti apa adanya, dan langkah hidupmu akan baik adanya. Epictetus.
Ini nasihat yang terasa sulit dicerna dan dipahami. Ekstrimnya, saat kita kecopetan, tidak cukup untuk sekedar menerima dan ikhlas bahwa kita kehilangan dompet, HP, dan semua kontak kita. Epictetus bahkan menyarankan agar kita menginginkan hal ini terjadi. Hore, gue kecopetan. Emang ini yang gue tunggu-tunggu. Absurd, gila. Kalau kita mengingat bahwa semua peristiwa eksternal pada dasarnya netral dan baik atau tidak, semua bergantung pada interpretasi kita. Mungkin Epictetus tidak segila itu. Kita sebenarnya mampu mengingini lebih dari sekedar ikhlas menerima peristiwa hidup apapun. Tidak ada yang berkata ini mudah, tetapi ini mungkin. Dalam contoh kecopetan, kita bisa menginterpretasi bahwa ini ujian terhadap kesabaran, atau ini alasan beli dompet atau HP baru, atau ini kesempatan belajar mengurus kehilangan benda berharga. Siapa tahu bermanfaat untuk keluarga atau teman dekat kita kelak, dan lain-lain. Saat kita bisa melihat sebuah musibah sebagai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, maka menginginkan peristiwa ini terjadi menjadi lebih bisa dipahami. Sekilas mungkin ini terdengar seperti delusi terencana, tetapi sesuatu disebut delusi ketika bertentangan dengan realitas. Nasihat Epictetus tidak mengubah realitas yang terjadi, tetapi hanya mengubah pemaknaan atau narasi yang kita berikan atas peristiwa tersebut. Filosofi teras mengatakan semua kejadian bisa menjadi kesempatan melatih virtu. Kita bisa memilih antara gue kecopetan dan ini musibah dan gue gak pengen hal ini, atau gue kecopetan tapi ini udah kejadian dan gue bisa jadikan pelajaran, bahkan jadi kesempatan untuk memperbaiki diri, belajar ikhlas, dan lain-lain. Formula untuk keagungan manusia adalah amor fati, yaitu tidak ingin apapun menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak hanya sekedar menanggung yang memang harus dijalani, tetapi mencintainya. Friedrich Nietzsche. Amor fati adalah bahasa Latin yang diterjemahkan menjadi love of fate atau mencintai takdir. Di tengah proses penulisan buku ini, saya mengalami musibah kecil. Suatu hari, saya menghadiri sebuah lokakarya bersama klien. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran dengan desain yang artistik di Jakarta Selatan. Saking artistiknya, sampai lantai saja dibuat tidak rata. Ada 1-2 undakan di sana-sini. Sudah bisa diduga apa yang terjadi pada seseorang dengan keseimbangan minus seperti saya. Saat di tengah lokakarya, saya berjalan ke arah toilet dan tidak melihat adanya undakan di lantai. Jatuhlah saya disertai bunyi krek. Saat terjatuh, rasa malu saya lebih besar dari rasa sakit saya. Dan dengan gagah berani saya tetap jalan ke toilet walaupun sedikit terseok. Kemudian saya tetap pede melanjutkan lokakarya. 30 menit kemudian, di daerah sekitar mata kiri saya mulai terasa nyut-nyutan. 1 jam berlalu dan bengkak di kaki saya semakin membesar. Dalam hati, saya sudah menduga bahwa ini pasti keseleo. Ketika rasa sakit sudah tak tertahankan, saya menyerah dan akhirnya pergi ke instalasi gawat darurat di rumah sakit terdekat. Sesudah dicek dokter jaga dan difoto ronsen untuk memastikan tidak ada tulang yang patah, akhirnya saya divonis keseleo dan harus minum obat anti sakit serta mengurangi mobilitas karena kaki harus diistirahatkan dan dibebat. Di ruang IGD tersebut, sambil menunggu penyelesaian proses administrasi, saya menatap kaki yang bengkak bagaikan talas Bogor dengan emosi campur aduk.
Jujur, saya sudah sempat merasa jengkel dan bodoh mengapa saya bisa tersandung. Ditambah lagi masih ada rasa malu bahwa ini terjadi di acara klien. Di atas itu semua ada rasa kesal karena selama beberapa hari ke depan pasti saya akan berjalan tertatih-tatih, bahkan mungkin harus menggunakan tongkat. Saat pikiran-pikiran itu mulai melintas, akhirnya terpikir juga oleh saya, bagaimana saya bisa mengaplikasikan stoicisme di dalam situasi ini? Sebagai seseorang yang sedang menulis mengenai stoicisme, peristiwa ini bagaikan ujian langsung. Apakah saya bisa mempraktikkan apa yang saya baca dan tuliskan? Yang pertama, saya menghentikan arus pikiran dan emosi negatif yang mulai timbul. Langkah stop. Kemudian, saya mulai memisahkan fakta dari interpretasi. Faktanya, saya tersandung dan keselio. Itu saja. Jika saya mulai merasa ini sebuah kesialan, itu sudah interpretasi atau value judgment saya sendiri. Akhirnya, dengan susah payah, saya mulai mencoba mengendalikan interpretasi saya. Langkah think and assess. Dan kira-kira seperti ini. Saya keselio karena kesandung. Sudah, tidak perlu diributkan dan dipikirkan terus-menerus kenapa ini bisa terjadi. Apa yang sudah terjadi, ya terjadilah. Saya bisa menginterpretasikan ini sebagai hal yang lumrah. Mungkin ribuan orang sudah pernah mengalami kesleo. Apa istimewanya? Mengapa hal ini tidak boleh terjadi pada saya? Apa manfaat yang bisa saya tarik dari kejadian ini? Yang pertama, sebagai ujian terhadap kesabaran saya menanggung rasa sakit fisik. Toh ini hanya kesleo, bukan kondisi medis yang lebih berat. Kedua, sekarang saya bisa empati kepada orang lain yang mengalami hal yang sama. So far so good. Perlahan, dialog internal ini membuat saya lebih tenang dan mulai bisa menerima keadaan ini tanpa harus mengutuk diri sendiri. Langkah respon. Kemudian, saya teringat prinsip amor fati. Barulah saya menyadari betapa sulitnya ajaran yang satu ini. Bisa menerima sebuah musibah yang terjadi kepada kita rasanya sudah sebuah pencapaian tersendiri. Tetapi mencintai musibah ini bagaikan kejadian yang sudah didamba-dambakan. Seperti kata Obelix, tokoh komik Asterix, orang-orang Romawi memang gila. Walaupun terasa absurd, untuk mencoba mencintai musibah, saya mencobanya juga. Anehnya, perlahan saya bisa merasakan bahwa ide ini tidaklah seabsurd itu. Saya memang tidak berusaha drastis menjadi gembira atas keadaan tersebut. Inilah yang selama ini kudambakan, kesleo. Apalagi setiap kali kaki terasa nyeri saat harus naik tangga, atau tidak sengaja diinjak anak saya yang masih berusia 17 bulan. Namun, saya menyadari bahwa sangat mungkin menggeser perasaan saya terhadap kesleo ini sedikit lebih jauh lagi, lebih dari sekedar ikhlas, bahwa mungkin saya merasa mulai menyukainya. Minimal saya bisa mulai menertawakan situasi ini dan juga menertawakan saya sendiri. Coba renungkan kondisi hidupmu sekarang ini. Sebagian pembaca sedang merasa bahagia dengan kondisinya sekarang. Good for you. Namun, sebagian pembaca lagi mungkin berharap kondisi hidupnya berbeda dari yang sekarang. Bagi kamu yang masuk dalam kelompok ini, bisakah sedikit saja merenungkan, mungkinkah gue mencintai kondisi gue saat ini? Jangan terlalu cepat dijawab. Penderitaan gue saat ini terlalu berat. Tidak mungkin gue bisa mencintainya. Berikan waktu sedikit saja untuk dipikirkan. Tidak ada yang bisa menghentikan untuk memutuskan mencintai hidupmu. Saat ini, hari ini, detik ini. Masa lalu sudah mati. Jika filosofi teras memiliki perspektif yang tegas terhadap masa kini, bisa terbayangkan bagaimana para filsuf Stoa menyikapi masa lalu? Benar,
Masa lalu sudah benar-benar masuk kategori di luar kendali. Tidak ada celah sama sekali untuk keluar dari situ. Masa lalu sudah mati semati-matinya. Kecuali kamu menemukan mesin waktu. Say bye to the past. Maka menyesali masa lalu terus-menerus memikirkan, seandainya gue waktu itu begini atau begitu, adalah hal irasional. Sebagian mungkin memakai alasan, bukankah kita harus belajar dari kesalahan masa lalu? Setuju banget. Tetapi kita harusnya bisa menarik garis antara belajar dari kesalahan masa lalu dan terobsesi terus dengan masa lalu. Jujur saja, banyak dari kita yang masih kadang-kadang menyesali masa lalu, menyesali tindakan atau perkataan kita atau orang lain. Apapun itu, jika sudah di masa lalu, tentu tidak bisa diubah lagi. Sudah selesai. Sama dengan sikap kita menghadapi masa kini. Maka, stoicisme juga mengajarkan kita untuk mencintai masa lalu kita, bahkan yang kita anggap pedih sekalipun. Kita bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk kedepannya. Tetapi, masa lalu itu sendiri telah terjadi, dan bagaimana kita menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali kita. Tidak ada yang perlu disesali. Semua terjadi mengikuti keteraturan dan hukum alam. Bisakah kita tidak hanya menerima masa lalu, tetapi bahkan mencintainya? Wawancara dengan Lia @salsabila. Kita sebenarnya sama. Ngapain sih berantem hanya karena politik? Saya tertarik untuk mewawancarai Lia sejak berteman dengannya di sosial media. Selain sosoknya sebagai pengusaha media perempuan yang sukses, Lia juga kerap menjadi pembicara di banyak acara seminar atau pelatihan perempuan. Namun, yang lebih menarik lagi, Lia menaruh di profil akun Twitternya sebagai a stoic. Penasaran? Karena jarang sekali menemui orang Indonesia yang mengaku sebagai seorang stoa. Saya pun meminta kesempatan ngobrol dengan beliau. Berikut kutipannya. Hai Lia, apa aktivitas sehari-harinya sekarang? Gue adalah founder 3 perusahaan konten dan media, nulisbuku.com, storyal.co, dan Zeta Media. Sekarang gue Chief Content Officer di Zeta. Gue udah nulis lebih dari 30 buku sejak 2005. 2 buku terakhir adalah biografi orang terkenal. Gue memang punya ketertarikan mengenai kisah orang lain. Kuliah gue teknologi, jadi gue senang menggabungkan stories dengan teknologi. Personally, gue juga build personal branding. Bagaimana awal mula bertemu stoicisme? Sekitar 3 tahun yang lalu, gue lagi liburan di Italia dengan my best friend. Saat jalan-jalan di sekitar Roma, gue masuk ke sebuah toko buku kecil. Hanya sedikit buku yang dipajang dan dijual di situ. Gue iseng-iseng mengambil sebuah buku. Itu adalah bukunya Marcus Aurelius, Meditation. Gue iseng, ini apaan sih? Terus gue baca sedikit. Ternyata bagus bener nih, I can relate. Jadi gue beli. Dalam perjalanan, setiap capek gue duduk dan baca. Saat itu gue lagi LDR, long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Pacar gue di Amerika. Gue lagi stres karena saat itu pacar gue lagi menghilang, sedang ada masalah. Saat gue stres, gak tahu what to do. Pas gue baca meditation, gue berasa kayak diingetin banget. Dari dulu gue tuh memang udah lempeng. Pas gue baca meditation, wah ini gue banget. Gue gak tahu bahwa selama ini gue stoic. Sekarang ada namanya untuk sifat ini. Gue bahagia banget. Ternyata nothing is wrong with me. Karena tertarik, gue googling. Gue baru tahu kalau Marcus ini menulis jurnal. Dia seorang kaisar, tapi menyempatkan waktu setiap hari menulis jurnal untuk dirinya sendiri. Tiap gue baca meditation, selalu ada hal berbeda yang gue tangkep. Gak pernah bosen. Gue biasanya gak pernah baca satu buku sampai 2 kali.
Buku ada miliaran di dunia, masa gue baca 2 kali? Tapi meditation gue jadiin Bible. Selalu balik ke situ. Yang khusus mengena untuk gue adalah tulisan dia tentang batu. Batu yang dilempar ke udara tidak lebih baik atau lebih buruk jika naik ataupun turun. Kita kan kalau lihat batu tadi gak ada perasaan apa-apa. Ya, hidup seperti itu. Naik turun mengikuti hukum alam. Ada yang lain lagi. Seperti saat bangun pagi harus mengharapkan di hari itu akan ketemu orang yang kasar, bohongin lo, dan lain-lain. Ada yang lucu juga, kalau lo makan ketimun, ketemu yang pahit, ya dibuang. Make sense sih? Ternyata sejak zaman tahun 300 sampai 400 Masehi sudah ada ketimun yang pahit. Kalau ketemu ya buang aja, bener juga. The good and the bad of life. Gue udah aware dan udah bisa accept. Itu ajaran stoicisme yang selalu gue bawa. Dari sebelum gue baca meditation, gue juga udah journaling. Gue menulis jurnal pribadi. Gue menulisnya gratitude journal, semua hal yang bisa gue syukurin. Gue punya buku khusus untuk itu. Sebentar lagi gue akan menerbitkan gratitude journal bersama Gramedia, sehingga membantu orang lain bisa menulis jurnal syukur mereka sendiri. Kapan menulis jurnal syukur ini? Setiap pagi, untuk mensyukuri hari kemarin. Kalau gue lagi ada kejadian luar biasa, misalnya putus, gue bisa journaling di setiap menit gue merasakan yang tidak nyaman. Langsung dituangkan. Untuk itu ada buku beda lagi, makanya berat tas gue. Ada kata-kata Marcus Aurelius yang bisa jadi dasar untuk gratitude journal juga. Jangan mimpiin sesuatu yang kamu gak punya, tapi reflect the greatest blessing that you have. Kalau kita memiliki sesuatu, ada kemungkinan barang itu hilang. Jangan mikir bahwa hal yang kita miliki tidak akan hilang selamanya. Expect everything. Apakah ada yang berubah sejak menemukan stoicisme? Bagi gue, ini sifatnya confirming my belief. Kadang, jika tidak tahu pasti, apakah gue bener gak sih memiliki sifat kayak gini? Jangan-jangan gue dingin nih, karena beda dengan orang lain. Orang lain suka baper gitu. Gue biasa aja. Jangan-jangan gue berhati es. Sekarang gue tahu namanya apa. Dan praktiknya bisa membantu kita banyak. Misalnya, ketika gue lagi stres mikirin mantan gue, ini membantu banget supaya gue gak terlalu stres. Jadi reminder dan pegangan gue. Apa prinsip stoicisme yang menjadi pegangan saat masa tersulit bersama mantan? Jangan bilang, it is bad luck that happens to me. Sial banget gue mengalami ini. Tapi bilang, it is good luck that although it happens to me, I can bear it without pain. Beruntung banget gue, walaupun mengalami ini, gue bisa jalani tanpa sakit atau hancur. Gue tetap bisa belajar dari apapun kejadian yang menimpa gue. Gue gak perlu sampai remuk karenanya. Yang lain, universe, your harmony is my harmony. Nothing in your good time is too early or too late for me. Semesta, apa yang selaras bagimu pastilah selaras bagiku. Apa yang baik menurut waktumu tidak akan terlalu cepat atau terlalu lambat bagiku. Jadinya, harusnya lo percaya aja. The whole process. Kalau seseorang emang bukan buat gue, ada yang lebih bagus pasti. Fakta bahwa Marcus Aurelius seorang kaisar, kalau zaman sekarang presiden kali ya, dia pasti banyak stresnya. Toh dia take time untuk menulis juga, dan dia masih mau berusaha naik menjadi lebih baik lagi. Sekarang kan zamannya milenial, menurut Lia, ajaran purba ini masih relevan gak dengan generasi ini? Masih. Yang gue tangkep dari stoicisme adalah santai aja. Ada timun pahit, buang aja. Ada jalan rusak, belok aja. Jangan dibikin stres. Jangan dibikin susah. Menurut gue, banyak banget di kompleksitas hidup sekarang hal-hal kecil yang bisa bikin orang stres. Karena dia gak bisa melihat big picture-nya.
Contohnya, follower gue cuma 100 gak nambah-nambah. Atau, kemarin gue di-unfollow sama si X. Kita mungkin ketawa dengernya, tapi bagi sebagian orang ini penting. Gue mau kasih tahu ke mereka, look at the big picture. Kalau lo tahu, lo mau ngapain dalam hidup lo, yang kayak gini-gini gak penting lagi untuk diperhatiin. Dan the ability to just brush off. Mengesampingkan itu nomor 1, skill yang dibutuhkan saat ini. Lo jago data analisis, tapi sering stres, ya gak efektif juga. Tapi juga bukan berarti menjadi tidak peduli. Tapi pedulilah pada hal yang penting. Sekarang banyak orang terlalu memedulikan media sosial dan orang-orang yang gak penting dalam hidup mereka. Salah menurut gue. Ribet aja jadinya hidupnya, gak maju-maju. Muter aja di situ. Contoh lain soal jodoh. Banyak orang yang stuck di relationship yang tidak membangun diri mereka. Hanya karena takut gak dapet lagi misalnya. Contoh nyata lagi nih. Baru aja terjadi pagi ini. Mbak gue minta maaf karena baju gue kesetrika sampai bolong. Panjang nih minta maafnya di WA. Jangan marah ya mbak, tulisnya. Gue bilang, gak apa-apa, buang aja. Itu stoik banget kan? Pada saat gue beli baju atau apapun, gue udah tahu kalau itu bisa rusak, bisa hilang suatu hari. Orang-orang sekitar gue heran. Kok gue gak marah? Orang lain pasti ngomel dulu kan? Gue gak merasa ada kebutuhan untuk ngomel. Yang penting, apakah dia belajar dari kesalahannya? Dan lain kali dia akan lebih berhati-hati. Pernah menerapkan prinsip stoicisme untuk tantangan yang berat? Beberapa tahun lalu, gue melepas jilbab. Kebayangkan gue dibully seperti apa di Instagram. Dan gue bisa melihat di Google orang penasaran searching kenapa gue lepas jilbab. Kata kunci, Oli lepas jilbab, jadi begitu populer. Jadi, pendekatan stoik gue adalah dengan menulis blog dengan judul Oli lepas jilbab, supaya nambah traffic. Kemarin banget ada sahabat yang menulis nyindir gue pakai tulisan fiksi. Dan nama gue ditulis pula di tulisan itu. Dia minta restu untuk publish tulisannya. Gue bilang, jangan lupa kasih like di Instagram gue ya. Bagi gue, stoa itu sama dengan Wallace. Kalau soal menjadi entrepreneur, apa yang bisa diterapkan dari stoicisme? Mungkin rejection ya. Kalau lo menjadi entrepreneur, pasti berhubungan dengan jualan. Kalau kita menawarkan sesuatu, orang bisa bilang enggak sama kita. Kalau setiap orang bilang enggak, kita bapernya 3 hari, mau sampai kapan? Kalau orang bilang enggak, ya jangan take it personally. Lo gak mau, ya udah, next. Sama kayak saat entrepreneur mencari funding. Jangan baper. Stoicisme mengajarkan kita supaya tidak baper, karena kita tahu kemungkinannya. Saat saya datang ke kamu dan kamu punya fund, ya jawabannya cuma 2. Iya atau enggak. Kalau iya, oke. Kalau enggak, ya oke juga. Bisa menghadapi rejection itu bagus untuk entrepreneur. Jadi kita bisa tetap center. Tidak sedikit-sedikit baper. Begitu juga soal dikomplain pembeli. Ya kita belajar apa yang bisa diambil dari situ. Jangan habis kena komplain langsung kayak mau tutup toko besok. Aduh, gue kayaknya gak bakal dagang nih. Karena seumur hidup lo akan menghadapi orang-orang yang negatif, yang betein, yang nipu lo. Itu pasti ada. Menjadi pengusaha juga butuh mengambil keputusan dengan kepala jernih. Kalau running your own business pasti banyak masalah kan? Tapi harus fokus pada solusi, bukan malah menyalahkan karyawan. Langsung solusinya apa dan bagaimana biar tidak terjadi lagi. Kalau kita marah-marah, ada ilusi ego kita sudah terpenuhi. Padahal kita hanya buang sampah, bukan ke orang yang salah mungkin. Topik berikutnya soal politik. Tentunya Lia menyadari banyak yang jadi sensitif atau terpecah karena soal politik. Ada yang bisa diterapkankah dari stoicisme? Pemahaman gue, we are in this together. Kita sebenarnya sama. Ngapain sih kita berantem hanya karena beda politik? Kita semua kebakaran jenggot.
karena gue merasa gue Jawa, lo Batak. Atau gue Muslim, lo Kristen. Ada ilusi perbedaan di situ. Padahal kita semua datang dari sumber yang sama. Kita melupakan sifat universal kita. Sosial media juga bikin pusing lagi. Misalnya zaman Pilpres dulu, ada seleb-seleb yang mengusung berita-berita positif Prabowo, dan begitu juga dengan Jokowi. Kalau kita empati dengan sudut pandang mereka, ya make sense juga sih. We are not as good as we thought, and they are not as bad as we thought. Jadi, tergantung perspektif masing-masing. Understand each other version of the story. Dan menerima bahwa orang yang berbeda memiliki realitas yang berbeda.